Oke, semuanya perkenalin, nama aku Taman Kamarasari. Halo, nama saya Muhammad Abdullah Ramadan. Halo, aku Rasya Dayla Rizky, akrab disapa Rasya. Perkenalkan saya Elmida Rahmadiansyah. Halo, nama aku Syifa. Aku dari Universitas Islam Negeri Sunan Jati Bandung. Aku angkatan tahun 2021. Kalau di kampus kamu, ilmu komunikasi itu lebih banyak praktek di lapangan atau teori di kelas sih? Ini kalau misalnya kita membahas untuk di UIN sendiri nih, kalau misalnya di kampus UIN gitu ya, terutama semester-semester awal, memang kita itu kebanyakan mempelajari teori dan konsep-konsep seputar komunikasi dan ke-PR-an. Karena kan dua hal itu menyambung untuk kita melakukan praktek nanti di semester-semester 4, 5, dan 6. Nah, Kalau saya kan semester 3, jadi untuk saya ini saat ini masih teori-teori dulu sih. Mungkin untuk sekarang lebih banyak di kelas gitu ya, teori-teori, tapi mulai sekarang juga udah mulai banyak praktek. Karena sekarang saya juga masih di semester 3. Jadi kalau dari praktik di lapangan masih sedikit. Banyakan tuh masih teori-teori, sama seperti semester 1 dan semester 2. Kita tuh lebih banyak teori, jadi itu lebih ngebahas tentang teori-teori dari public relations-nya sendiri gitu, misalnya kayak cyber PR, terus kayak ada media monitoring, tapi di situ juga kita ada yang bahasannya umum-umumnya sih, tapi mungkin lebih menyangkut ke ranah agama. Kayak misalnya di semester awal tuh kita belajarnya tentang ilmu hadis, ilmu Al-Quran gitu. Kalau di kelas kamu, presentasi itu bikin deg-degan atau malah jadi ajang pamer skill public speaking? Kalau di kelas saya tuh kan saya kelas A. Kelas A tuh notabene emang dari anak-anak SNBP gitu. Jadi saat presentasi itu mereka kayak pamer-pamer public speaking daripada deg-degan gitu. Jadi di situ malah adu skill gitu. 50-50 karena saya tuh sejak masuk humas nih agak pick me, jadi pengen pamer juga iya, tapi kadang deg-degan juga iya. Kalau dilihat dari kelas saya sendiri ya, orang-orangnya rata-rata apa ya, percaya diri juga, jadinya mungkin masuk ke pamer public speaking ya. Kalau aku 50-50, kadang mau diem aja, kadang mau ngomong juga. Kalau dilihat sih nggak bikin deg-degan, tapi juga nggak jadi ajang buat public speaking karena biasanya jarang diperhatiin gitu kalau presentasi. Jadi ya udah dibiarin ngalir aja gitu. Selama kuliah, tugas apa yang paling bikin kamu pusing? sebenarnya protokol sih ya, itu tugas yang paling pusing karena di situ kita harus merancang event acara, susunan-susunannya bagaimana, dan juga RAB acaranya dan segala macamnya lah. Bahasa Arab sih paling susah. Soalnya kan saya dari SD sampai SMA tuh SMA negeri. Jadi masuk UI itu jadi culture shock gitu. Ada bahasa Arabnya gitu, ada matkul Islam misalnya. Filsafat, bahasa Arab, usul fikih, Islam semua ya. Kenapa tuh? Karena mungkin kalau filsafat itu ya emang aku bukan ranahnya ke filsafat, tapi ya baik lagi, filsafat itu ibu dari segala ilmu, jadi tetap harus dipelajari. Dan yang dua itu bahasa Arab sama usul fikih itu ya matkul Islam. Alhamdulillah setelah mempelajari bisa. Kalau di semester ini sih filsafat ya, karena filsafat tuh bahasnya tinggi-tinggi, terus ya bahasanya tinggi-tinggi dan sulit gitu untuk dipahami. Sampai sekarang belum paham. Paling bikin pusing tuh yang base-nya kayak ada project-nya juga gitu. Nah itu tuh mungkin lebih ke yang waktu itu pernah aku digital marketing, itu lumayan agak ribet karena pertama kan itu tugas kelompok, habis itu dia banyak apa ya, itu juga ada ya, harus paham dulu teorinya of course, terus kita juga harus coba explore, terus hasilnya itu balik lagi harus memuaskan dosen gitu, kayak yang tidak bisa diukur gitu. Sejauh ini, apa hal favorit selama berkuliah?
Sebenarnya semester 3 sih, karena semester 3 itu dimana kita belum terlalu dipusingkan dengan hal-hal yang tidak perlu, jadi kayak kita masih bisa santai, banyak waktu luang dan tugasnya juga nggak terlalu banyak sih kalau semester 3 seperti itu. Di semester 2 tuh. Soalnya dari matkul-matkulnya pun masih sedikit ya. Dan jamnya pun masih enak gitu. Nggak ada yang sampai sore. 1 sama 2 sih, karena masih mempelajari yang basic-basic, belum yang pusing gitu ya, karena banyaknya masih pengantar gitu. Semester 2 sih, karena pertengahan ya. Kalau semester 1 masih teori semua, masih pengantar. Kalau semester 2 udah mulai pengenalan lebih dalam, bahkan udah ada yang praktek juga. Kalau semester 3 lebih susah, nggak tahu di semester selanjutnya. Mungkin di semester genap ya, mungkin semester 4-an gitu, karena itu tuh yang posisinya kita kayak belum apa ya namanya, belum yang terlalu sibuk banget, kita yang masih bisa eksplor, masih bisa hahaha, jadi walaupun ada banyak tugas tapi nggak yang jadi beban banget gitu. Matkul favoritnya apa sih dan kenapa? Kalau matkul favorit sih saya mempelajari hubungan internal, karena dimana nanti kita sebagai humas itu akan terjun ke dunia perusahaan dan juga mungkin banyak yang terjun di dunia perkantoran, dimana sebelum kita keluar untuk menghadapi hubungan eksternal kita juga harus menghadapi dulu hubungan internal, bagaimana kita bisa memahami rekan kerja kita dan juga meningkatkan kinerja di organisasi seperti itu. Semester sekarang public speaking and presentation. Oh, iya. Nah itu tuh seru banget. Soalnya diajarin juga sama Kaprodi sendiri gitu. Namanya siapa? Namanya Bu Diah Astuti. Untuk sekarang public speaking and presentation. Kenapa? Karena yang pertama dari dosennya enak banget, cara ngajarnya tuh enak banget ya, buktinya teman-teman saya juga banyak yang suka gitu ya, termasuk saya. Terus gampang aja gitu diserapnya gitu. Siapa nama dosen? Ibu Diah Astuti, Bundi. Pesan-pesan untuk Bunda. Untuk Bundi, semoga makin sabar dalam menghadapi mahasiswa-mahasiswi yang sangat barbar ini. Public speaking and presentation. Kenapa? Karena selain dosennya asik banget buat ngajarin kita, terus juga beliau sabar, terus gimana ya, nggak monoton gitu, nggak yang flat, tapi ngajarinnya seru gitu, jadi kitanya nggak bosen, ditambah lagi mudah dipahami apa yang disampaikan oleh dosen. Sampai sejauh ini matkul favorit aku tuh cyber PR. Kenapa? Karena kan sekarang kita tiap hari buka sosial media ya. Nah, di situ tuh kita jadi ngulik lebih banyak tentang sosial media gitu, tapi dalam perspektifnya public relations. Nah, terus apa sih yang bikin Akang bangga jadi mahasiswa jurusan Akang? Dan apa yang ngebedain jurusan Akang di kampus Akang dengan kampus lain? Dimana semua anak ilmu komunikasi terutama humas itu merupakan anak-anak yang kreatif dan beda dari jurusan lain. Mereka berani tampil beda, mereka berani menyampaikan apa yang menjadi keresahan mereka, dan mereka berani tampil di depan publik dibandingkan dengan jurusan-jurusan lain. Tapi kalau misalnya untuk jurusan Ilkom sendiri yang memperbedakan dengan di kampus saya itu memang sebenarnya kita mempelajari dasar ilmu yang sama, mungkin cuma yang membedakan adalah mata kuliahnya yang ada di kampus A misalnya tapi tidak ada di kampus B. Nah, itu mungkin bisa menjadi peningkatan dan juga pembelajaran bagi kampus-kampus untuk mengevaluasi mata kuliahnya supaya lebih beragam dan lebih menarik seperti itu. Kita tuh bisa belajar berkomunikasi yang efektif dan baik gitu. Jadi kita tuh tahu cara berkomunikasi yang benar gitu daripada dari jurusan-jurusan lain. Dan apa yang keunggulan dari Ilkom di UIN itu jelas keagamaannya. Kita punya udah dunia dan akhirat gitu. Karena banyak orang yang bilang, kamu masuk ilmu komunikasi gampang prospek kerjanya. Emang iya. Alhamdulillah iya. Insya Allah ya guys. Kalau humas di UIN itu pertama, aku nggak tahu sih secara keseluruhan itu gimana gitu ya, sama atau enggak, lebih baik humas di UIN atau di luar. Cuman menurut aku balik lagi ya, karena kaprodinya yang pintar mempersonal brandingkan gitu, membrandingkan jurusan kita, jadi itu role model dan panutan aku, dan kenapa aku bisa bilang humas UIN Bandung tuh lebih baik daripada
nggak terlalu terpaku banget sama teori, karena aku lihat dari jurusan lain tuh banyak banget yang tiba-tiba tugas dan tugasnya tuh lebih berat gitu daripada anak ilkom. Nah terus juga selain itu kalau lihat dari future gitu atau masa depan, kalau masuk ke ilkom emang prospek kerjanya kan luas ya, jadi fleksibel lah mau masuk kemana juga. Intinya mungkin kalau di kampus saya karena universitas Islam jadinya ya berbasis agama, ada pelajaran agamanya juga, terus juga kelulusannya juga ada sidang-sidang munakosyah atau itu yang juz 30 itu pokoknya. Tahfiz. Iya, tahfiz betul. Kita banyak banget dapat insight baru, dan skill komunikasi itu bakal kita pakai selamanya. Dari kita lahir sampai kita mau wafat, kita pasti bakal butuh komunikasi. Dan plusnya jadi mahasiswa komunikasi, kita bisa lebih bisa lebih explore, bisa lebih lancar, terus juga kita bisa menempatkan diri gitu mau komunikasi sama siapa. Oke, kalau misalkan dibilang beda sih kayaknya nggak terlalu signifikan ya bedanya. Kita sama-sama mahasiswa bayar UKT, kita sama-sama belajar teori-teori komunikasi gitu. Nah, mungkin yang membedakan kalau misalkan dari branding itu karena kan kampus aku berbasisnya agama gitu, jadi setiap mata kuliah tuh pasti ada sangkut pautnya ke ranah agama. Terus gak enaknya jadi anak ilmu komunikasi itu apa sih dan kenapa? Gak enaknya itu dimana kita harus dituntut untuk selalu bisa berkomunikasi dengan baik sama narasumber kita, sama lawan bicara kita, sedangkan mood anak komunikasi kita juga punya masing-masing punya mood gitu, punya waktu-waktunya untuk malas berbicara gitu. Tapi kita harus selalu dituntut untuk bisa menghadapi masalah, untuk bisa berbicara dengan orang, seperti itu. Gak enaknya jadi ilkom tuh sering dipandang kita tuh semua anak ekstrovert semua, soalnya sering ngomong gitu. Kalau mana apa nih maksudnya? Oh, aku introvert. Kalau untuk anak introvert mungkin menjadi challenging gitu ya, karena mereka harus bertarung dengan rasa takut mereka gitu, yang biasanya nggak pede tampil tapi mereka dipaksa harus tampil. Jadi menurut aku itu challenging banget buat anak-anak yang introvert, termasuk saya waktu awal-awal. Kalau sekarang udah ganti ekstrovert kah? Enggak sih. Bagi orang-orang yang introvert yang bukan kurang sih, lebih ke ya introvert berarti emang sulit gitu untuk berbicara depan umum atau untuk public speaking, presentasi. Nah itu juga jadi tantangan buat mereka dan sulit gitu untuk belajar dari yang tadinya introvert jadi extrovert, yang tadinya pemalu-pemalu jadi lebih percaya diri. Itu kan lumayan susah dan perlu waktu, seperti itu sih. Berarti kamu masuknya introvert? Yes, introvert menuju extrovert. Dua-duanya sih, nggak tahu 50-50. Yang pertama nih ya, gelar nih. Kan pasti orang-orang tuh nyangka ya SIKOM tuh ilmu komunikasi apa ilmu komputer gitu kan. Nah itu kayak bingung. Terus yang kedua kayak enaknya tuh disangkanya selalu bisa ngomong ke orang lain, padahal kan kita juga ada masanya dimana kayak kita mungkin lagi nggak bersemangat, energi kita lagi low gitu kan, tapi kitanya yang kayak harus yang full energi gitu. Nah itu sih. Jadi nanti ya saya dilatih di sini gitu. Oke. Apakah benar mahasiswa UIN itu harus bisa ngaji sebelum kuliah di sana? Waduh. No deh. Kembali. Ayo, lanjut aja. Karena menurut aku mahasiswa UIN itu tidak harus selalu bisa ngaji untuk kuliah di UIN. Yang penting kita punya kemauan dan juga niat aja untuk di kampus UIN sendiri, karena banyak juga yang tidak bisa ngaji tapi kita perlu belajar di UIN supaya kita bisa ngaji, seperti itu. Perlu. Kenapa? Gak wajib, soalnya jurusannya jurusan umum juga sih. Tapi harus bisa. Harus sih, emang harus bisa buat semua orang, yang apalagi agama Islam ya harus bisa. Kenapa? Enggak, karena berdasarkan pengalaman enggak banyak tuh yang bisa ngaji, dan malah bisa ngajinya pas masuk UIN. Tapi kamu bisa nggak? Alhamdulillah ya Allah. No, Kenapa? karena jurusannya juga ilmu komunikasi itu kan dari bidang umum, jadinya nggak wajib banget udah bisa
untuk baca Quran kan. Malah setelah masuk ke UIN yang berbasis agama jadi lebih bisa baca Qurannya. No, kenapa? Karena nanti bakal ada bimbingan lagi sih buat yang ngaji itu. Dan kalau misalkan kamu milih circle yang benar memilih circle yang benar, nanti pasti bakal ke bawah kok. Yes or no, mahasiswa UIN itu dikenal alim-alim. Waduh, yes lagi. Yes ini. Karena gimana ya, kalau mahasiswa UIN itu memang sudah melekatnya banyak lulusannya dari pesantren dan juga orang-orang yang paham agama, dan juga memang di UIN itu banyak jurusan-jurusan yang mempelajari agama, terutama juga di komunikasi sendiri kita juga mempelajari seperti ilmu tauhid dan segala macamnya, di mana kita yang mungkin basicnya bukan agama mau tidak mau harus mempelajari hal tersebut seperti itu. Jadi lebih menyesuaikan saja. Hoax. Why? Karena berdasarkan pengalaman lagi ya, enggak sih kalau melihat secara fakta gitu ya di lapang. No. Kenapa? Karena apalagi dari jurusan umum banyak juga yang enggak dari lulusan aliyah negeri gitu. Jadinya masih banyak yang baru belajar agama, dan walaupun terlihat dari UIN-nya atau cover orang-orangnya itu kelihatannya kayak alim-alim, nggak menjamin gitu orang-orangnya tuh yang taat agama dan rajin gitu ibadahnya, nggak menjamin banget. Bahkan ada juga yang tampilannya biasa aja gitu, bahkan kayak orang-orang biasa dan itu lebih paham agama, atau mungkin orangnya juga ya pandai baca Quran seperti itu. Kenapa? Gimana ya ceritanya, aduh kayak secret. Enggak sih ya, udah jadi rahasia umum ya. Sebenarnya balik lagi tadi, kalau misalkan dari pergaulan tuh kita bisa milih-milih lah gitu. Dan kalau misalkan bilang alim banget juga gak bisa dipukul rata semuanya alim. Yes or no, kalau mahasiswa UIN itu sering dikira calon ustadz. Yes lagi kalau ini, karena memang di UIN itu gambarannya tuh, karena memang mungkin jurusan-jurusan umum itu belum terlalu tergambar cukup banyak gitu ya, yang mereka ketahui tentang UIN itu mungkin fakultas yang tertuanya itu Usuluddin, yang dimana memang mahasiswa-mahasiswa terdahulunya itu lebih mempelajari seputar keagamaan. Jadi makanya mereka kenapa menganggap lulusan UIN itu banyak yang akan menjadi ustadz seperti itu. Ya, betul. Sering gitu apalagi di keluarga gitu. Ditanya kampusnya mana, kampus UIN, pasti bakal jadi ustadz gitu. Jadi pendakwah, padahal ya. Kenapa? Termasuk mama saya sendiri, kayak nanti bisa jadi ustazah kalau masuk UIN, kalau masuk ini kan belum tentu. Kata siapa? Gitu. No sih, karena nggak semuanya mempelajari agama secara mendalam, dan nggak semuanya juga suka gitu sama bidang agama. Jadinya ya masuk kuliah bisa cari ilmu, terus juga kalau misalkan bidangnya umum ya berarti dia berfokus ke umum, nggak mungkin ntar kedepannya bakal jadi ustadz atau ustazah. Sedangkan ustadz tuh harus yang paham agama dan ilmunya tuh mendalam gitu kalau menurut aku. Yes. Kenapa? Kalau misalkan di kalimat yang dikira itu tuh pasti anggapan masyarakat tuh kayak gitu, karena ketika aku KKN sebelumnya gitu ya, memang pandangan masyarakat tuh pasti wah ini mahasiswa itu udah pasti bisa ngaji, udah pasti bisa. Oke,